supaya tidak terlalu kesepian, tidak terlalu kedinginan, didampingilah gitu. Ada didampingi di Jepang, di pemerintah memberikan hadiah-hadiah Sakta Award. Di Iran itu penyair-penyair muda itu diberi tempat. Nih kamu saya kasih tempat untuk kamu bekerja di depan itu, kamu bisa membuka toko buku, dari toko hasil penjarinya untuk kamu lah bagi-bagi gitu. Ada galeri musik, ya galeri seni gitu. Raten, negara-negara Malaysia itu juga ada sastrawan negara. Sastrawan negara itu digaji tiap tahun itu. Nggak usah mengeluarkan duitnya lagi. Kita jangankan sastrawan negara, sastrawan kampung aja nggak ada. Itu. Tapi kita tidak mengeluh, sastrawan tidak mengeluh karena kehidupannya ini apa ya? Kehidupannya ini kan yang di atas yang kuasa ya. Kalau orang beriman kuasa nggak peduli dengan begini-begini ini apa nih semua. Semuanya ini fana itu semua. Semuanya pergi ke abadi gitu ya. Dan hidup ini tergantung kita memberikan makna dan sia-sia. Di dalam kesepian justru kita kreatif. Justru di Asia Tenggara ini, meskipun sastra Indonesia itu kesepian, itu lebih hebat pertumbuhannya dari Singapura, dari Malaysia yang katanya berlimpah dengan subsidi. Itu alhamdulillah. Cuma kita kan boleh juga mengeluh di mana sih peranan pemerintah, karena kita warga negara, bukan warga kampung. Warga negara kita ini berhak menuntut pada pemerintah apa yang menjadi bagian dari kita. Seniman berhak, bukan hanya pedagang kaki lima yang berhak, seniman juga berhak. Inilah persoalannya perdebatan kita. Karena itu Anda bisa bayangkan Jakarta penduduk 13 juta atau 15 juta gitu Pak. Masa cuma punya pusat kesenian satu? Teheran itu 8 juta. Setiap kecamatan itu punya perpustakaan nasional. Taman baca untuk anak-anak berkreasi. Ada pusat-pusat kebudayaan. Ada pusat kebudayaan di ini, di itu, di kecamatan ini, kecamatan sana. Jakarta Utara, wali kota ini. Dan itu pengunjung. Di Cina itu juga begitu. Katanya negara komunis Cina itu. Tapi kreativitas terus bisa ada dibantu oleh pemerintah. Di Jepang juga begitu. Makanya diajak begitu. Indonesia inilah yang memang termasuk parah. Akhirnya nanti kita disalib sama Papua Nugini kita nanti. Ya gitu aja deh, saya terima kasih. Terima kasih. Hampir semua yang dibicarakan tadi ya, saya sangat setuju karena saya pun merasakan itu, ada di atmosfer itu. Ada seorang sesepuh di Yogyakarta yang dengan tepat menggambarkan kondisi seperti itu dengan mengatakan bahwa sastra itu selalu menjadi anak tiri. Sastra adalah anak tiri. Tapi begini, saya lepas dari semua itu, saya ingin mengajukan beberapa hal yang menurut saya sebagai pengimbang lah ya, menurut saya cukup menarik belakangan ini, yang yang membuat kita mungkin tidak terlalu berteriak mengatakan tak putus di Renung Malang untuk sastra. Yang pertama, saya melihat ya, belakangan ini kesempatan saya lihat semakin terbuka untuk orang masuk dalam jagat literer. Seperti yang saya katakan tadi, misalkan di satu sudut kecil di Indonesia ini yang namanya Yogyakarta itu, di setiap tempat lahir penyair gitu kan, setiap sudut lahir penyair, dan mereka bergulat dengan karya-karya, membaca karya-karya, mendiskusikannya dan sebagainya. Dan saya bisa memastikan bahwa kita tidak bisa menjudge bahwa mereka hanya lahir begitu saja atau sembarangan saja, karena ada di antaranya yang memang serius, mengkaji buku-buku yang sangat serius. Bahkan kadang-kadang saya lihat seringkali pemahamannya menakjubkan. Misalkan ada satu klub yang hanya khusus membahas karya-karya Jane Austen, misalnya satu kelompok anak muda. Siapa sih hari ini yang masih membaca Jane Austen di Indonesia? Itu bahkan di sebuah sudut kecil, di sebuah
kampung kecil gitu, ada, itu kan ada ternyata. Nah, dan hidup, menakjubkannya itu. Hidup. Sejak misalkan 2004 sampai sekarang itu 10 tahun hidup. Bagaimana mereka bisa hidup? Nah, itu masih bagian dari mitos. Dalam sastra itu selalu ada mitos. Kalau nggak ada lagi mungkin nggak menarik gitu. Bisa hidup gitu. Dan banyak klub-klub seperti itu banyak. Saya banyak bertemu teman-teman di berbagai kota juga melakukan hal itu. Bahkan menerjemahkan sendiri karya-karya sastra luar, dipelajari, dibahas, dibaca gitu. Dan hanya dibagikan sesamanya dan itu didalami. Bahwa kemudian, bahwa apakah mereka akan muncul sebagai pengarang besar di antara mereka itu? Belum bisa kita pastikan hari ini. Ya kan? Karena itu semuanya benih menurut saya. Semuanya benih yang pada suatu hari barangkali akan meletik benih itu dan akan tumbuh. Gitu. Dan bisa jadi di antara mereka mungkin nanti tidak memilih menjadi penulis, tapi bahwa itu sudah hidup dalam diri mereka gitu. Artinya sastra itu sudah meresap dalam diri mereka. Mereka bisa jadi birokrat, bisa jadi gubernur, bisa jadi apa saja nantinya gitu. Tapi itu hidup. Saya hanya ingin mengatakan itu karena ini hidup gitu. Ada, banyak. Dan tidak tergantung pada pemerintah, tapi tergantung pada angin. Meminjam istilahnya puisi Pak Abdul Hadi gitu. Memang begitu kenyataannya. Tidak tergantung pada pemerintah. Tidak ada pemerintah yang menggerakkan itu. Harus begitu. Tidak ada, tapi hidup, tumbuh sendiri. Begitu saja. Nah, yang kedua, saya juga melihat sekarang ini lebih banyak variasi. Lembaga yang memberi penghargaan lebih banyak daripada dulu. Silakan dibandingkan. Berdasarkan informasi yang saya baca dari buku-buku yang ditulis oleh Pak Abdul Hadi dan lain-lain, saya bisa pastikan bahwa sekarang lebih banyak lembaga, yayasan, instansi yang memberikan penghargaan. Bahkan barangkali yang tidak tercatat. Bahkan kampus pun misalnya, beberapa kampus seperti UGM dan UAD misalnya dalam tahun kemarin itu juga memberikan penghargaan anugerah sastra gitu, untuk mengadakan lomba macam-macam gitu. Dulu sangat sedikit yang memberikan itu. Jadi versi sastrawan itu benar-benar dari situ gitu ininya, apa legitimasinya. Nah sekarang multiversi lebih banyak, walaupun tidak semuanya menggembirakan gitu. Dan gelombang, dan menarik juga kan, gelombang kritik juga banyak ketika sebuah lembaga yang diharapkan menghasilkan sebuah lomba yang bagus, sebuah pemenang yang bagus, dan kemudian misalnya ada sesuatu yang dideteksi kurang beres, ramai gelombang itu, muncul gelombang itu. Bukankah ini juga belum pernah terjadi sebelumnya? Seramai ini orang berpartisipasi, ya misalkan bahkan dalam mengkritik, bahwa kemudian ada ekses-ekses lain yang buruk, itu lain soal gitu. Artinya itu persoalan lain lagi. Nah, yang ketiga itu saya ingin mengacu ke peran media sosial. Media sosial itu lepas dari bukan sepenuhnya utopia, ya bukan sepenuhnya kesempatan yang sangat besar dan semua orang bisa memanfaatkan itu untuk hal-hal yang bagus. Tapi saya lihat gitu, dan saya hidup juga di situ gitulah. Banyak hal-hal yang muncul di situ yang juga menarik. Ide-ide kreatif juga muncul di situ, dan tidak harus dengan lembaga yang besar dan modal yang besar. Kadang-kadang dengan gagasan, gitu. Bahwa gagasan itu besar atau tidak, itu nanti diuji. Gitu. Ya misalnya kita sebut di sini ada eksperimen Sonian misalnya, yang digagas oleh Mas Soni Faridana. Saya bayangkan, Mas Soni kan sudah menulis puisi lama sekali. Tapi tidak ada tahun 90-an ada Sonian muncul. Walaupun mungkin pada saat itu dia ingin menolakkan gerakan Sonian. Sekarang muncul gerakan Sonian. Tanpa modal yang besar dan sebagainya, gagasan yang kreatif. Apakah itu diikuti? Apakah itu akan kemudian memberi pengaruh positif pada penulis lain? Itu persoalan lain. Dan itu di situ diuji. Saya kira itu menarik, perkembangan yang menarik yang ada hari ini, dan menurut saya layak kita manfaatkan.
artinya di samping tadi itu ada hal-hal yang kalau bagi orang-orang yang kreatif dan melihat peluang sekecil apapun itu bisa dan membuat sastra ini lebih ramai, lebih hidup, sekarang ini lebih variatif dan lebih menjanjikan orang yang di luar sastra. Sayang sekali tidak ada seorang pun sekarang yang bisa menghalangi orang untuk menulis puisi dan sebagainya gitu. Dan bahwa kemudian mereka akan jadi dan tidak nanti akan diuji oleh waktu karena hanya itu memang yang bisa mengujinya gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan tentang keadaan seputar atmosfer dunia penulisan hari ini. Terima kasih. Oke, upload untuk begini ya menurut saya kita harus dilihat wilayah ini. Kalau perkembangan sastra kesepian ya, dulu juga kreativitas itu luar biasa ya. Orang Motinggo Buse, seorang Trijo Mulyo dulu pergi ke daerah-daerah tanpa duit gitu ya. Itu udah biasa. Sanggar-sanggar juga banyak dulu tanpa duit, itu sanggar banyak. Cuma karena itulah perlunya bagi kita itu kalau kita ingin bicara tentang sastra atau seni, kita perlu juga mempelajari sejarahnya, bagaimana tumbuh hubungan penerbit ya, hubungan penerbit, pendidikannya, kemudian media, dan yang terakhir itu adalah si pengarang itu sendiri kan. Itu kalau ide-ide aneh-aneh itu banyak sekali, itu hebat, itu nekat, sastrawan nekat itu banyak dulu gitu ya. Jadi jangan kita itu sampai gitu tuh mengatakan bahwa ini hebat, ternyata 50 tahun yang lalu dikerjakan Pramudiana Tatur gitu. Jadi kita harus juga melihat sejarah gitu. Jadi membahas pencapaian estetik gitu. Nah, sebab seperti dikatakan oleh siapa namanya itu, lupa namanya itu, bahwa sastra itu sebenarnya milik kolektif, milik kita bersama. Hanya ada sastra itu dalam sejarah. Kalau sastra tidak ada sejarah, maka sastra itu hilang. Gitu. Karena itu, sastra Indonesia tidak akan dibicarakan di luar negeri. Kalau tidak melalui tonggak-tonggak, kalau tidak ada orang macam Hail Anwar, Pramudiana, itu nggak mau orang dari luar negeri itu. Sastra Cina itu kan karena ada Lutuku, ada Lipo zaman lalu, sekarang ada ini Lim Yutang segala macam dan seterusnya. Sastra Jepang karena ada Lady Genji ya. Ini sampai pada pengarang-pengarang Yukio Mishima dan yang terakhir itu dibicarakan. Sastra Persia ada Hafiz ini maka menjadi kajian di Eropa. Kita ini larut dalam kekinian saja, padahal kekinian kita itu berpijak pada masa lalu dan malu melihat masa lalu, cemburu kepada masa lalu, nggak boleh dong begitu. Nah, itulah maksud saya, supaya ada kesadaran. Jangan kita menjadi bangsa yang historis, bangsa yang melenyapkan sejarah kita sendiri sehingga kita digusur oleh sejarah seperti orang Indian atau orang Aborigin itu. Ya, jadi tolong ini perhatikan. Karena itu kita selalu mengemis-kemis kepada Barat, ilmu mengemis kepada Barat dari tahun-tahun. Karena kita lupa membaca karangan Muhammad Hatta, karangan Bung Karno, karangan siapa pengarang-pengarang itu dalam ilmu ekonomi, ilmu sosial dan segala macam itu. Kita selalu entah Derrida, Milan Kundera, ini itu apa sih yang dikeluarkan dari Derrida, Milan Kundera itu cuma omong kosong aja. Mereka berpikirkan dari budaya mereka. Padahal kita punya Hail Anwar, Amir Hamzah, gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan menjadi kesadaran bersama kita. Jadi bukan dari ego ya, bukan kita berbicara bukan dari ego atau kecemburuan, tapi ketulusan kita mengabdi pada sastra. Ya, bahwa nanti akan muncul penyair besar, penyair kecil itu urusan sejarah. Waktu itu juga yang berbicara kan itu. Teman-teman saya itu ratusan banyak jadi menulis puisi pada zaman saya masih muda itu. Tapi yang bisa dimuncul yang beruntung itu ya cuman tidak sampai 10 orang juga. Jadi sama saja sebetulnya gitu ya. Jadi kalau mau pelajari sejarah, jadi sabarlah. Kita kan tidak menuntut apa-apa kan, tidak ada saya itu tahun 70-an udah saya ingin terkenal dengan ya, karena untung ada surat kabar itu dan segala macam gitu. Oke, terima kasih Bang Hadi WM. Rekan-rekan sekalian, saya kira kita sudah
membicarakan apa yang dikatakan oleh Tia tentang bagaimana mencoba melakukan komparasi bandingan atau pro komparasi tentang bagaimana perkembangan sastra hari ini kekinian dengan tempo hari yang kemudian disahut oleh Bang Abdul Hadi WM. Memang persoalannya kini saya sepakat dengan Tia bagaimana media sosial kemudian melahirkan genre-genre baru atau paling tidak merangsang sejumlah sastrawan untuk melakukan kemungkinan-kemungkinan kreatif, melakukan berbagai bentuk dengan keterbatasan kata, bahasa, dengan menggunakan media-media sosial. Nah, tapi sebenarnya juga kalau kita berlari ke belakang lagi, itu juga sudah pernah ada. Tapi persoalannya kini, kalau kita lihat perbedaannya, kehadiran sekarang adalah keriuhan, kemeriahan, perayaan yang hadir, tapi tanpa perbincangan, tanpa percakapan. Ini bedanya dengan masa silam di tahun-tahun 70-an. Anda tahu, saya masih ingat perdebatan antara Efra Hardi dan Ahmad Tohari dalam Horizon tahun 90-an atau 80-an kalau nggak salah. Itu Horizon terbitkan sebulan sekali, tipis, dan selama 4 edisi, Ahmad Tohari dan Efra Hardi itu berdebat masalah ronggeng duku paru. Yang dipersoalkan adalah tanam-tanaman, saudara-saudara. Jadi Efra Hardi sebagai redaktur Trubus itu mengkritik logika-logika cerita Ahmad Tohari. Setting tanaman ini kok nggak bisa tumbuh di sini. Lalu pohon ini nggak bisa. Lalu serangga ini nggak mungkin tumbuh di sini. Dikritik tuh habis-habisan oleh Efra Hardi. Lengkap dengan dalam kurung pakai nama latinnya. Nah, dibalas lagi oleh Ahmad Tohari. Rame itu 4 edisi mereka berdebat berdua tentang ilmu botani. Sampai kemudian redaktur menghentikan, saya masih ingat menghentikan perdebatan itu, kan hanya mereka berdua yang berpolemik. Bukan tentang sastra, tentang tanaman-tanaman. Tapi disitulah kritik serunya waktu itu. Well, sekarang kita melihat bagaimana perkembangan sastra yang berbagai isu sastra di media sosial. Tapi isu-isunya seringkali bukan lagi isu yang terjadi di luar teks. Isu hal-hal yang mungkin terjadi di luar teks. Tidak lagi mempersoalkan teks. Itu yang terjadi sekarang. Tapi seperti saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Abdul Hadi, mungkin kita sekarang sedang bergerak. Entah kemana. Nah, arahnya itu sangat ditentukan oleh apakah kita mau melihat ke belakang kepada sejarah. Cuma persoalannya lagi adalah tentu saja tidak mudah melihat sejarah dan mengalihkannya ke dalam realitas kekinian. Begitu saudara-saudara. Kita sudah berdiskusi selama 2 jam. Tentu saja Anda tidak puas dan masih ingin menyampaikan kesimpulan, menyampaikan pertanyaan. Tapi saya akan meng-cut diskusi ini dan saya akan meninggalkan kita semua tanpa kesimpulan. Sebab sebuah diskusi setelah menemukan kesimpulan maka berhentilah kebudayaan. Demikian, aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.